kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Pada kesempatan ini, saya, Landung Santoso, CGP dari Kabupaten Magelang, Unit Kerja, SD Negeri Sukomulyo, akan menyampaikan tugas LMS pada modul 1.4.A.6.1. Refleksi terbimbing, budaya positif. Setelah melakukan evaluasi diri, jawablah setiap pertanyaan berikut ini. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Disiplin positif. Adapun disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri, dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Posisi kontrol. Kita perlu meninjau kembali apakah penerapan disiplin sudah berjalan efektif saat proses belajar mengajar di kelas. Penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal, membuat orang merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui tindakan persuasif. Monitor atau pemantau. Memonitor berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Manajer. Posisi terakhir. Manajer adalah posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Misalnya sandang, pangan, perumahan, dan kesehatan. Cinta dan kasih sayang. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar cinta dan kasih sayang yang tinggi, biasanya ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya. Penguasaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilannya, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kesenangan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Kebebasan. Kebutuhan untuk mencari kesenangan, berkreasi, bermain, dan tertawa. Membuat keyakinan kelas untuk mengajarkan siswa bertanggung jawab atas apa yang telah mereka tuliskan. Segitiga restitusi. Salah satu cara menanamkan disiplin positif pada murid sebagai bagian dari budaya positif di sekolah. Guru dapat menerapkan restitusi dalam membimbing murid berdisiplin positif agar menjadi murid merdeka. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat.
Goosen, 2004. Saya lebih tertarik dengan materi segitiga restitusi yang jarang saya temukan pada guru-guru dalam menyelesaikan masalah siswa. Tuliskan pengalaman Anda dalam menggunakan konsep-konsep inti tersebut dalam menciptakan budaya positif, baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda. Pengalaman saya dalam menerapkan budaya positif sekolah adalah membuat kesepakatan kelas. Budaya 5S yaitu senyum, sapa, salam, sopan, santun, menyanyikan lagu wajib nasional dan daerah sebelum pelajaran dimulai, menjaga kebersihan kelas dan lingkungan sekolah. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, ada di posisi manakah Anda? Anda boleh menceritakan situasinya dan posisi Anda saat itu. Pernah, pada saat murid saya mengganggu temannya dan membuat temannya menangis. Yang saya lakukan yaitu mendekati kedua murid tersebut dan menanyakan permasalahan serta meminta mereka untuk saling memaafkan. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang saya lakukan yaitu saya memahami konsep budaya positif yang berpihak pada anak. Saya melakukan refleksi dan evaluasi praktik disiplin yang pernah saya lakukan. Melakukan perbaikan dalam budaya positif sekolah. Seberapa penting mempelajari topik modul ini bagi Anda sebagai seorang individu dan Anda sebagai seorang pemimpin pembelajaran? Sangat penting. Sebagai individu juga sebagai seorang yang memimpin dalam pembelajaran, saya menyadari bahwa guru harus mengusahakan sekolah menjadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga, dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Dengan demikian, karakter murid akan tumbuh dengan baik. Sebagai contoh, murid yang tadinya kurang termotivasi menjadi semangat, bukan kebalikannya. Murid akan mampu menerima dan menyerap suatu pembelajaran apabila lingkungan di sekelilingnya terasa aman dan nyaman. Selama seseorang merasakan tekanan-tekanan dari lingkungannya, maka proses pembelajaran yang menyenangkan akan sulit terjadi. Apa yang Anda dapat lakukan untuk membuat dampak atau perbedaan di lingkungan Anda setelah Anda mempelajari modul ini? Dampak yang bisa saya lakukan setelah mempelajari modul ini adalah dengan menerapkan semua aspek atau materi di lingkungan sekolah. Mungkin tidak semudah membalikan telapak tangan untuk itu, akan tetapi, dengan usaha dan optimisme yang tinggi, hal ini dapat terwujud. Dukungan dari kepala sekolah sebagai pimpinan juga teman sejawat sangat diperlukan, demi terwujudnya lingkungan sekolah yang aman dan menyenangkan. Sehingga proses pembelajaran bisa berjalan optimal. Selain konsep-konsep tersebut, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Peran orang tua dan masyarakat juga penting dalam proses menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah. Semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat, semakin besar pula kesadaran mereka akan pentingnya pendidikan bagi seorang anak. Peran serta masyarakat dalam pendidikan memang sangat erat sekali, berkaitan dengan pengubahan cara pandang masyarakat terhadap arti sebuah pendidikan. Masyarakat memiliki rasa kepedulian, keterlibatan, dan peran aktif masyarakat akan sangat membantu dalam memberikan dampak pada lingkungan sekolah yang aman dan nyaman. Langkah-langkah awal apa yang akan Anda lakukan jika kembali ke sekolah atau kelas Anda setelah mengikuti sesi ini? Langkah-langkah awal yang saya lakukan adalah membuat keyakinan kelas demi ketentraman kelas.
Memahami restitusi sebagai salah satu cara menanamkan disiplin positif pada murid, sebagai bagian dari budaya positif. Di sekolah juga menerapkan restitusi dalam membimbing murid berdisiplin, agar menjadi murid yang merdeka seutuhnya. Terima kasih saya sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu saya dalam menyelesaikan tugas refleksi terbimbing ini. Tak lupa, saya haturkan banyak terima kasih kepada Ibu Fasilitator, Ibu Enik Purwanti, juga Bapak Najib Rosat, yang selalu dengan sabar membimbing saya dalam menyelesaikan tugas-tugas dari program CGP ini. Salam guru penggerak. Indonesia Maju.